Mungkin tidak mungkin menyelesaikannya dalam beberapa bulan. Hari ini izinkan aku memberitahu kamu sejauh ini di sini dulu. Aku masih ada kelas di sore hari, jadi aku harus kembali lebih awal. Mendengar ini, Tamarenza buru-buru berkata, "Oke, Paman, kalau begitu aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu siang ini." Erik Hartono mengangguk dan menasihati, "Situasi Melba, kamu harus membantuku lebih memperhatikannya. Setelah kamu memiliki informasi apapun, jangan khawatir tentang sampai larut malam, kamu harus memberitahuku sesegera mungkin." "Mohon untuk mengerti itu ya Nak Tama." Tamarenza setuju tanpa ragu-ragu. "Paman yakinlah, aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat pesan." Erik Hartono berkata, "Maka kamu akan bekerja keras." Ketika keduanya keluar dari restoran, Erik bertanya pada Tamarenza, "Tama, apa yang kamu lakukan untuk sore ini?" Tamarenza berkata, "Aku akan pergi ke Shangri-La untuk bertemu seseorang." Tamarenza berencana pergi ke Shangri-La untuk melihat Devano. Karena Chen Sucipto ingin mencari tahu dan membunuhnya, dia pasti akan memiliki keterampilan lanjutan lainnya. Dia harus berhati-hati sebelumnya. Pada saat yang sama, dia harus mencari kesempatan untuk membunuh sebelum masalah terjadi. Pemerintah daerah juga membutuhkan kerja sama Devano. Erik tidak banyak berpikir, dan berkata, "Kalau begitu aku akan kembali ke sekolah dulu. Mari kita tetap berhubungan." "Oke, Paman." Erik saat ini hendak pergi ketika dia tiba-tiba melihat sekilas sebuah kios peramal di pinggir jalan tidak jauh dari situ. Jakarta sendiri adalah kota kuno, dan sebagian besar orang di sini memiliki kebiasaan melihat-lihat ramalan, jadi ada banyak orang meramal di jalanan dan gang. Jika ini musim semi, cari saja jalan di kota tua, dan akan ada kios ramalan nasib setiap 10 anak tangga di pinggir jalan. Selain itu, banyak juga peramal yang menunggu di rumah pelanggan. Dukun besar semacam ini umumnya menggunakan apa yang disebut tipu muslihat peri bertanya dan dewa, khusus untuk membantu orang melihat gambar, dan terkadang membantu orang mendorong roh jahat. Dukun semacam ini paling banyak bekerja untuk mengusir roh jahat dari anak-anak. Orang-orang tua percaya tahayul bahwa anak-anak mereka akan ketakutan ketika melihat hal-hal yang najis, kemudian menangis tanpa henti, sehingga mereka mencari seseorang. Secara umum, kaum muda yang tidak mempercayai hal-hal seperti itu, termasuk sebagian intelektual tua, juga meremehkan hal-hal seperti itu. Erik Hartono awalnya melakukan hal yang sama. Dia telah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak pernah membangun hal-hal tahayul, tetapi hari ini mata kanannya terus berdetak kencang, dan putrinya mengikuti pasukan pemerintah Suriah dalam operasi militer. Dia benar-benar gelisah, jadi dia tiba-tiba pindah. 1 heksagram pikiran. Jadi, dia berkata kepada Tamarenza, "Tamarenza, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan lakukan dulu. Aku akan memeriksanya di sana." Tamarenza melihat bahwa arah yang dia tunjuk adalah bilik ramalan, jadi dia bertanya, "Paman, apakah kamu akan menemukan seseorang untuk melakukan perhitungan?" Erik Hartono mengangguk dan mendesah, "Hei, sekarang aku tahu mengapa setiap orang memiliki keyakinan agama. Itu pasti pada saat mereka begitu tidak berdaya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya bisa menaruh harapanku pada kepercayaan agama, atau tahayul feodal, yang terutama untuk kenyamanan psikologis." Tamarenza tersenyum sedikit dan berkata, "Bagaimanapun, aku tidak punya sesuatu yang penting, jadi aku akan pergi denganmu." Erik Hartono tidak banyak berpikir, mengangguk, dan pergi ke bilik ramalan nasib bersama Tamarenza. Pada saat ini, duduk di depan bilik ramalan adalah seorang lelaki tua dengan panel gelap, rambut abu-abu dan janggut, dan sedikit kurus. Orang tua itu tampak seperti berumur sekitar 70 atau 80 tahun, duduk sendirian di depan kios,
mengusap janggut di dagunya tanpa tergesa-gesa, aura yang cukup. Erik Hartono mendatanginya, dan sebelum dia dapat berbicara, orang tua itu bertanya kepadanya, apakah pria ini ingin mengajukan pertanyaan yang baik atau buruk? Erik mengangguk dan berkata, aku ingin menanyakan tentang putriku untuk melihat apakah dia aman. Orang tua itu bersenandung, mendorong sebuah tabung bambu yang penuh dengan batang bambu, dan berkata, ayo, pikirkan putrimu di dalam hatimu, lalu goyangkan satu untuk menandatanganinya. Erik Hartono buru-buru melakukannya, memikirkan putrinya, sambil mengguncang tabung bambu, puluhan batang bambu di ember terus mencuat sambil diguncang, hingga salah satunya jatuh lebih dulu dari ember. Erik Hartono membuka matanya, segera mengambil tongkat bambu itu, melihat kata-kata di atasnya, dan berkata, aku mendengar bahwa malam ini adalah Sang Yuan, dan lentera perak bersinar selamanya, ada hembusan angin dan hujan tanpa alasan, dan lampion dimatikan. Apa artinya ini? Orang tua itu tersenyum sedikit, dan berkata tak terduga, ini adalah lotere ke-32 yang ditandatangani oleh Che Gongling. Jika kamu perlu membatalkan penandatanganan, silakan belanjakan 500.000, yang juga merupakan keberuntungan. Ketika Tama Renza mendengar ini, dia menyimpulkan bahwa lelaki tua itu pembohong. Meminta ramalan adalah filosofi Tao. Adapun keacakan atau berkat, ini adalah pepatah Buddha. Tidak mungkin seorang murid Taois mengucapkan kata-kata seperti kegembiraan dan berkah. Perasaan ini seperti seorang beku yang mengatakan bahwa dia bisa pergi ke surga untuk melihat Tuhan setelah menyumbangkan uang. Logikanya sendiri bermasalah. Namun, Erik tidak mengetahui hal ini. Dia mendengar pihak lain mengatakan bahwa biayanya 500.000. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bertanya, dapatkah aku memindai kode QR untuk membayar? Orang tua itu mengeluarkan kode tanda terima yang telah dicetak sejak lama, dan tersenyum, ayo, pindai ini, GoPay bisa melakukannya. Erik bergegas memindai kode QR untuk membayar. Tama Renza ingin menghentikannya, tetapi setelah berpikir lagi, dia seperti semut di panci panas, dan dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia tidak banyak bicara, hanya melihat perubahannya. Segera, pembayaran Erik Hartono selesai, dan kantong penatua mendengar suara GoPay menerima 500.000. Dia tersenyum puas dan berkata, tanda tanganmu untuk tanda ini. Aku mendengar bahwa malam ini adalah Sang Yuan. Lampu perak dan pohon api bersinar selamanya. Ada hembusan angin dan hujan tanpa alasan, dan orkestra dimatikan lampu. Artinya sangat sederhana. Dalam badai yang dahsyat, ribuan lampu rumah diledakkan, dan festival asli meniup, bermain, dan menyanyi menghilang berbicara tentang ini. Dia menghela nafas, dan berkata, ini benar-benar yang paling tidak beruntung. Lotere diundi. Apapun yang ingin kamu tanyakan, kamu dapat meringkasnya dalam 4 kata. Dengan putus asa, Erik bertanya, 4 kata yang mana yang kamu maksud? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, semuanya terlihat tidak baik. Semuanya tidak baik. Erik Hartono mendengar 4 kata ini dan bertanya tanpa sadar, apa artinya ini? Orang tua itu tampak jijik dan bertanya, pernahkah kamu berhasil? Apakah kamu tidak tahu apa arti keempat kata ini? Tidak ada yang beruntung, seperti yang dia katakan. Dia melanjutkan dengan sangat serius. Artinya, jika kamu mendapatkan lotere ini, apa yang kamu minta akan menjadi sial. Jika kamu bertanya tentang hubungan antara suami dan istri, itu menunjukkan bahwa pria dan wanita akan terpecah. Jika kamu bertanya tentang uang karir, maka jika kamu bertanya tentang keberuntunganmu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.